pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Obi. Selamat pagi Bu Rita. Oke, kita bertemu kembali dalam kapel Sekolah Baptis. Gimana Bu Rita kabarnya? Wah, Ibu Rita kabarnya luar biasa. Kalau Bapak Obi? Pak Robi juga luar biasa. Luar Anak-anak di biasa. rumah gimana kira-kira? Kira-kira menurut Ibu Rita luar biasa. Coba ya. kita tanya dulu ya. Anak-anak di rumah kabarnya bagaimana? Luar biasa. Oke, semoga anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat. Kita akan mulai kapel kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dan doa pembukaan akan ditolong oleh Bapak Obi. Mari anak-anak yang ada di rumah, kita lipat tangan, tutup mata, kita datang kepada Tuhan melalui doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu akan datang padamu Tuhan melalui ibadah kapel pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami pun bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Kami serahkan kapel ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Obi yang sudah menolong dalam doa. Siapa anak-anak yang hari ini merasa bersuka cita boleh angkat tangannya? Wah, luar biasa. Bapak Obi hari ini merasa suka cita? Sangat sukacita sekali. Anak-anak yang merasa bersuka cita, Ibu Rita dan Bapak Obi mengajak anak-anak untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersuka. Ya semuanya berdiri ya, kita akan bersuka cita bersama.
bersukacitalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersukacitalah. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Lia. Mari anak-anak kita mempersiapkan hati kita akan memuji Tuhan. Firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Dengan sikap hati dan kesungguhan kita pujikan sekali lagi firman Tuhan itu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo, selamat pagi anak-anak. Bu Lia belum dengar suaranya. Sekali lagi yuk, Bu Lia mau sapa. Halo, selamat pagi semuanya. Wah, apa kabarnya? Iya, Ibu Lia berharap anak-anak dalam kondisi yang sehat ya. Tetap ceria, walaupun segala sesuatunya harus dilakukan dari rumah. Belajar, mendengar firman Tuhan pun dari rumah, tapi tidak apa-apa. Bu Lia berharap anak-anak semuanya tetap semangat. Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan menolong kita dalam belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini anak-anak dapat belajar dengan baik melalui daring. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak dari rumah, berkati jaringan yang digunakan. Biarlah anak-anak boleh menolong anak-anak untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Kami menyerahkan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap anak-anak yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini
Ibu Lia beri judul untuk apa? Menjadi teladan dalam perbuatan. Anak-anak siapkan Alkitabnya ya, karena kita hari ini akan membaca Alkitab. Firman Tuhan hari ini diambil dari Titus pasal kedua ayat yang ke-7. Nah, Titus itu terdapat di kitab apa ya anak-anak? Iya, betul. Perjanjian baru. Iya. Dan kitab Titus itu setelah 2 Timotius. Nah, anak-anak sudah menemukan? Tapi sebelum kita mau baca, Ibu Lia mau cerita dulu pada pagi hari ini. Nah, Ibu Lia mau cerita ada seorang keluarga ya. Nah, sebuah keluarga itu ada papa dan ada mama. Nah, ini ada bapak dan ada ibu. Nah, tapi gambarnya bapaknya sudah tua ya. Wah, iya. Nah, bapak dan ibu ini memiliki ladang yang begitu luas sekali. Nah, bapak ini kaya raya. Iya. Nah, ladangnya adalah ladang gandum. Ladang gandum itu kalau sekarang kayak beras. Nah, ladang padi yang menjadi konsumsi utama bagi masyarakat saat itu. Nah, ladang gandumnya sangat luas sekali. Nah, bapak ini bekerja juga, walaupun dia menjadi pemilik, dia juga bekerja di ladang gandumnya. Nah, suatu saat keluarga ini dikaruniai anak. Wah, yang dinanti-nantikan. Ada berapa ya anaknya? Anak-anak lihat di depan. Ada berapa? 1? Ada 2. Nah, keluarga ini dikaruniai 2 orang anak. Tapi bukan kembar loh ya. Yang ada di tangan bapaknya itu adalah anak yang sulung, anak yang pertama. Dan di tangan ibunya ada sedang menggendong anak, seorang bayi. Dan itu adalah si bungsu adiknya. Mungkin jarak mereka dekat ya, 1 tahun. Nah, Bu Lia mau tanya, siapa yang di rumah punya kakak? Angkat tangan. Iya, ada yang memiliki adik, angkat tangan. Wah, ada juga ya. Nah, tapi semuanya harus mengasihi seperti keluarga ini. Nah, mereka semakin bertumbuh menjadi besar. Sudah besar. Nah, si sulung dan si bungsu, mereka punya hobi yang berbeda loh. Walaupun kalian kakak adik, kalian juga punya hobi yang berbeda kan? Nah, si bungsu mempunyai hobi menolong ibunya di dapur. Karena mungkin dia saat itu punya cita-cita pengen jadi juru masak. Walaupun laki-laki, dia punya hobi menolong ibunya memasak. Karena dia ingin jadi juru masak. Wah, masakannya enak sekali. Nah, sedangkan si adiknya, si bungsu, punya hobi yang berbeda. Nah, apa ya kira-kira ya kalau anak-anak tebak kira-kira hobinya si bungsu apa ya? Iya, adalah beternak domba. Iya, dia peternak domba, penggembala domba. Nah, hobinya berbeda. Mereka tidak berhubungan dengan ladang gandum milik ayahnya. Nah, karena ayahnya sudah tua, suatu hari ayahnya memanggil anaknya. Si sulung, si bungsu, kemarilah. Wah, si bapaknya batuk-batuk karena sudah tua ya. Hari ini ladangnya harus dipanen seluruh gandumnya. Karena gandumnya sudah menguning dan sudah siap dipanen. Bapak hari ini sakit sekali. Anak-anak, bisakah kalian menolong papa? Ya, nah dipanggillah si bungsu yang pertama. Si bungsu, kamu kakak, kamu bisakah menolong ayah hari ini untuk memanen gandum di ladang? Siap. Wah, dengan sigap si bungsu berkata, siap ayah, aku akan pergi ke ladang dan aku akan menolong ayah memanen gandum-gandum yang ada di ladang. Wah, ketika dalam perjalanan, apa yang dilakukan si bungsu? Si sulung?
Aduh, kok cuacanya panas banget ya? Aduh, aku belum sampai di ladang, aku kok capek ya? Aku lebih baik pulang aja Sepertinya kalau di rumah enak sekali. Aku bisa tidak kepanasan, aku bisa tidur dengan nyenyak. Diam-diam ya, jangan kasih tahu ayahku ya. Aku akan kembali saja ke rumah dan aku akan tidur saja. Biarlah yang lain saja yang memanen gandum ini. Wah, apa yang dilakukan si sulung? Si sulung tadi awalnya berkata, iya siap ayah, aku akan menolong ayah memanen gandum. Tapi saat dia menuju ke ladang, apa yang dilakukan? Dia tidak menurut apa yang dikatakan oleh ayahnya dan apa yang menjadi keputusannya. Dia malah kembali ke rumah anak-anak dan apa yang dilakukan? Dia tertidur nyenyak dan melupakan tugasnya. Nah, berbeda dengan si bungsu. Apa ya kira-kira yang dilakukan si bungsu? Mau tahu? Yuk kita dengarkan yuk. Nah, si bungsu dipanggil oleh ayahnya. Si bungsu, ya ayah, ada apa ayah memanggilku? Si bungsu, bisakah engkau menyusul kakakmu ke ladang untuk memanen gandum-gandum ayah yang ada di sana? Karena ayah sepertinya sedang tidak enak badan hari ini. Ayah sedang sakit. Ke ladang ya. Malas ayah, kenapa harus ke ladang? Kan ini panas sekali ayah. Lebih baik aku ada di rumah aja ya. Aku nggak mau ke ladang Wah, ayahnya mendengar itu sangat kecewa. Apa yang dikatakan oleh si bungsu melukai hati ayahnya. Ketika dia berjalan ke kamar, si bungsu berjalan di kamar, dia tertunduk. Wah, ayahku pasti sedih ya mendengar jawabanku. Aku sudah melukai ayahku. Aku tidak menurut apa yang dikatakan oleh ayahku. Lebih baik sekarang aku mau menyukakan hati ayahku. Aku akan mengambil cangkulku dan aku akan pergi ke ladang. Walaupun itu pekerjaan yang aku tidak sukai, tapi itu menyenangkan hati ayahku. Wah, langsung si bungsu dengan tidak bersungut-sungut, dia angkat cangkulnya dan dia pergi ke ladang. Nah, dia dengan bersuka cita memanen seluruh gandum milik ayahnya, menolong sesuai dengan apa yang ayahnya telah suruh kepada si bungsu. Nah, anak-anak, ada dua perbedaan. Si bungsu tadi awalnya dia tidak mau, ya. Ketika ayahnya menyuruh dia tidak mau melakukan. Tapi akhirnya dia mau melakukan karena dia ingin menyenangkan hati ayahnya dan dia tidak mau melukai hati ayahnya. Nah, anak-anak, begitu pula dengan firman Tuhan hari ini. Ketika Ibu Lia menyuruh anak-anak untuk memilih, kira-kira kalian mau pilih yang mana ya? Apa yang dilakukan si bungsu? Si sulung atau si bungsu? Iya, anak-anak, Bu Lia harap kalian memilih melakukan seperti apa yang si bungsu lakukan, menurut apa yang dikehendaki oleh ayahnya. Nah, yuk kita baca bersama-sama Titus pasal kedua ayat yang ke-7. Anak-anak sudah menemukan? Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Kitab Titus itu setelah 2 Timotius di perjanjian baru. Yuk kita akan baca bersama-sama, di layar juga ada. 1, 2, 3. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Anak-anak, firman Tuhan itu benar, tapi bukan hanya didengar, bukan hanya masuk di dalam hati, tetapi firman Tuhan itu hendaknya harus dilakukan.
Iya, betul sekali. Firman Tuhan itu harus kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian harus lakukan ketika kalian dimanapun kalian berada. Dilihat ataupun tidak dilihat oleh orang. Kalian harus melakukan sesuai kehendak firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa kalian ketahui dengan kalian rajin membaca Alkitab. Betul sekali. Nah, si sulung mungkin dia hanya mendengar dan dia hanya mengetahui saja, tetapi dia tidak melakukannya. Sedangkan si bungsu dia melakukannya yang baik. Nah, anak-anak, Bulia harap walaupun kalian dari saat ini masih kecil, kalian bisa berbuat yang besar, yaitu dengan melakukan perkara-perkara yang kecil dengan jujur, ya. Harus berlaku dengan jujur. Latihlah hidup kalian untuk jujur dari sejak kecil. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, tidak boleh berbohong, ya. Jika tidak, juga harus mengatakan tidak. Latihlah kehidupan kalian untuk berlaku dengan jujur. Nah, itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kalian. Misalnya nih, mama hari ini suruh, karena banyak sekali tugas yang harus mama lakukan sama papa lakukan. Sejak belajar dari rumah, anak-anak mungkin papa dan mama harus memantau kalian setiap hari. Nah, misalnya nih suatu saat mama menyuruh, tolong kamu belajar sendiri ya nak ya. Wah, di dalam kamar sendiri belajar, tidak ditolong oleh mama. Nah, kalian juga harus melakukannya, belajar dengan mandiri ya, sesuai dengan apa yang mama setelah perintahkan ke kalian. Tetaplah patuhi dan taati apa yang papa dan mamamu perintahkan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Tetaplah menjadi anak yang jujur. Bulia selalu berharap anak-anak tetap melatih diri kalian untuk selalu berlaku jujur dan berbuat baik. Yuk, tunjukkanlah, biarlah Tuhan, biarlah orang lain melihat apa yang kalian kerjakan dan melihat Tuhan ada di dalam kehidupan kalian. Yuk kita berdoa pada siang hari ini. Anak-anak, hari ini Bulia akan berdoa. Anak-anak siapkan hatinya, lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah melihat contoh dari kedua anak, si sulung dan si bungsu. Dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu mengingatkan kami, walaupun kami masih sangat kecil, kami harus menurut perintah orang tua kami. Orang tua yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk merawat kami, untuk membesarkan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, mungkin kami tidak menurut kepada orang tua kami. Biarlah anak-anak boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam hati mereka, tertanam, bertumbuh, dan dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuntun mereka, Tuhan, biarlah anak-anak boleh mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Anak-anak boleh membedakan apa yang harus mereka lakukan. Roh Kudus senantiasa menuntun langkah setiap anak-anak. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang terberkati oleh firman Tuhan pagi ini boleh angkat tangannya. Nah, kita pagi hari ini belajar untuk taat sama orang tua, mau menjadi teladan. Oke, hari ini kita mau mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Hobi. Nah, untuk anak-anak di rumah, simak baik-baik pengumuman yang akan Pak Robi sampaikan. Akan ada banyak pengumuman.
Pengumuman yang pertama, anak-anak yang ada di rumah untuk senantiasa setia dalam mengikuti sekolah minggu di Gereja Baptis Palembang melalui channel YouTube yang selalu ada untuk kita semua, yaitu Sekolah Minggu Baptis GBI Palembang setiap hari Minggu jam 8 pagi. Silakan anak-anak bisa ikut terus dalam sekolah minggu di Gereja Baptis Palembang. Kemudian untuk anak-anak yang SMP atau yang sudah mulai beranjak remaja untuk mengikuti persekutuan remaja setiap hari Sabtu jam 6 sore. Silakan mengikuti setiap kegiatan yang ada, belajar firman Tuhan bersama, kemudian menyenangkan hati Tuhan bersama-sama dalam perkumpulan remaja yang ada. Nah, terus untuk anak-anak semua tetap setia juga dalam Kapel Sekolah Baptis yang diadakan pada hari Jumat jam 10 pagi di channel YouTube ini. Jangan lupa ya. Kemudian untuk menyambut Sincia di Yayasan Baptis Palembang mengadakan berbagai macam lomba mulai dari TK, SD, dan SMP. Untuk TK Baptis Palembang juga mengadakan lomba baik internal maupun eksternal. Silakan nanti lihat pamflet atau poster yang disebar melalui media sosial yang ada. Nah, di channel YouTube ini pun juga ada. Silakan diikuti dengan baik, menangkan hadiah dan lain sebagainya untuk menyambut Sincia. Kemudian untuk yang SD juga mengadakan berbagai macam lomba baik internal maupun eksternal. Ini yang eksternal untuk TK-TK di wilayah Palembang juga boleh ikut. Dan untuk SMP Baptis juga mengadakan lomba untuk menyambut Sincia. Untuk kelas 5 dan 6 SD bisa mengikuti lomba-lomba yang sudah diumumkan dan ada di pamflet di berbagai macam media sosial di Yayasan Baptis Palembang. Silakan menyemarakkan bersama-sama untuk Sincia ini, untuk bersama-sama juga mengikuti lomba yang SD, TK maupun SMP Baptis lakukan dan laksanakan. Jangan lupa juga untuk mendaftar di TK, SD, dan SMP Baptis Palembang karena pendaftaran masih dibuka di tahun ini untuk pelajaran tahun ajaran yang baru. Itu saja pengumuman yang bisa Pak Robi sampaikan. Oke. Dan anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan ya, tetap makan makanan yang bergizi, terus berdoa, jangan lupa baca firman Tuhan, dan terus mematuhi protokol kesehatan. Benar. Baik, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.